Di bayangan banyak orang, guru PAUD itu mungkin hanya sekedar menjaga anak-anak kecil yang lucu, main-main, dan gak ada beban. Tapi jangan salah, menjadi guru PAUD itu sebenarnya banyak tantangannya. Guru PAUD itu bukan hanya memberikan kasih sayang yang melimpah dan kesabaran yang ekstra. Guru PAUD itu mempunyai peran yang lebih daripada itu. Karena di sini kita berperan sebagai arsitek masa depan mereka yang membangun pondasi karakter dan kecerdasan yang akan menopang perjalanan hidup mereka nantinya. Setiap hari adalah petualangan baru, sebuah eksplorasi dunia pengetahuan yang dibalut dengan warna-warni kreativitas. Kita mengajak mereka untuk berpetualang di labirin angka, menjelajahi hutan huruf, dan menciptakan dunia baru melalui kertas dan cat. Kadang kita harus menghadapi anak-anak yang susah diatur, ada yang cepat belajar, ada juga yang agak lambat. Kita harus bisa menciptakan cara belajar yang menyenangkan agar semua anak bisa ikut serta. Kita juga harus berkomunikasi baik dengan orang tua anak-anak. Kita harus bekerja sama agar anak-anak bisa berkembang dengan baik. Pokoknya banyak deh hal yang perlu kita perhatikan dalam membangun para generasi penerus bangsa ini. Dan dalam mengemban amanah sebagai guru PAUD, ada 3 hal penting yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lupakan, yaitu etika, pelayanan, dan cara penanganan keluhan. Di sini, kita akan membahas 3 pilar kunci itu, yaitu etika, pelayanan, penanganan keluhan yang harus dijalankan dengan detail dan penuh ketelitian agar peran ini dapat dijalankan secara optimal. Etika lebih dari sekedar aturan, juga merupakan cerminan karakter. Etika dalam konteks PAUD melampaui sekedar mengikuti aturan sekolah yang berlaku. Ini tentang menjadi teladan bagi anak-anak, untuk menanamkan sikap kejujuran, disiplin, dan rasa hormat, yang bukan hanya untuk sekedar diajarkan, tetapi juga untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil, misalnya, ketika seorang anak bertanya sesuatu yang kita tidak tahu jawabannya, lalu kita akan mengatakan, "Bu Guru tidak tahu, tapi yuk kita cari tahu sama-sama jawabannya." Itu lebih baik daripada memberikan jawaban asal yang salah. Itu juga bagian dari etika profesional kita sebagai guru, juga pembimbing mereka. Kalau kita saja mengajarkan sesuatu yang salah, mau jadi apa mereka nantinya? Lalu, sikap ramah dan penuh kasih sayang kita untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, ini dapat mendorong anak untuk lebih berani bertanya dan mengeksplorasi. Bahkan, cara kita berinteraksi dengan sama guru dan staf di sekolah itu menjadi panutan bagi anak-anak. Jadi, etika di sini bukan cuma soal gak boleh ngomong kasar atau korupsi dana sekolah. Etika dalam konteks PAUD bisa lebih luas lagi. Kita sebagai guru harus jadi contoh yang baik buat anak-anak yang bisa digugu dan ditiru. Bayangkan, anak-anak usia dini itu seperti spons yang menyerap semua apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Kalau kita gak jujur, gak disiplin, atau gak ramah, jangan harap deh mereka bisa jadi anak-anak yang baik. Kita harus jadi role model yang menunjukkan perilaku positif, mengajar mereka tentang kepedulian, kejujuran, dan rasa hormat. Pelayanan dalam PAUD itu bukan hanya sebatas menyediakan makanan atau minuman saja, tapi ini tentang bagaimana kita memahami kebutuhan belajar, emosional, dan sosial setiap anak. Pertama, kita harus sepakat terlebih dahulu bahwa setiap anak itu unik. Mereka punya gaya belajar, kecepatan perkembangan, bahkan kebutuhan emosional yang berbeda-beda. Dan guru PAUD yang baik pastinya mampu mengidentifikasi perbedaan ini serta menyesuaikan metode pembelajarannya. Ini mungkin berarti menyediakan kegiatan tambahan untuk anak yang lebih cepat belajar atau memberikan lebih banyak dukungan dan bimbingan bagi anak yang membutuhkan. Lalu, memahami tahapan perkembangan anak dari aspek kognitif, psikomotorik, hingga sosial emosional juga sangat penting untuk menciptakan program pembelajaran yang efektif dan tepat sasaran.
Kemudian menciptakan suasana belajar yang interaktif dan menyenangkan, seperti menggunakan metode bermain sambil belajar, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk bereksplorasi dan berekspresi juga merupakan bagian dari pelayanan yang optimal. Jadi pelayanan di sini bukan cuma soal ngasih makan atau ganti popok doang. Pelayanan di PAUD lebih ke bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Setiap anak itu unik, punya karakter dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Kita harus bisa menyesuaikan metode pembelajaran agar tepat dengan kebutuhan masing-masing anak. Kita harus aware dengan perkembangan emosional mereka dan memberikan perhatian serta dukungan yang cukup. Pokoknya kita harus all out untuk memastikan anak-anak merasa aman, bahagia, dan terpenuhi kebutuhan belajarnya. Itu baru yang dinamakan pelayanan. Terakhir, menangani keluhan. Keluhan dari orang tua itu adalah hal yang wajar yang dialami oleh guru PAUD. Nah, tapi jangan pernah menganggap keluhan sebagai serangan untuk pribadi diri kita. Tetapi sebaliknya, kita sebagai guru PAUD tentunya harus menjadikan itu sebagai peluang untuk mengevaluasi diri kita menjadi pendidik yang lebih baik. Komunikasi yang baik dan terbuka sangat penting. Dengarkan keluhan orang tua dengan sabar dan jelaskan situasi anak dengan jujur dan cari solusi bersama. Ingat, tujuan utama kita adalah untuk kebaikan anak. Jadi, kita dapat menetapkan pola pikir kita kembali bahwa keluhan bukan sebagai serangan, tapi sebagai peluang untuk memperbaiki diri kita. Keluhan dari orang tua, walaupun mungkin terkadang disampaikan dengan ada yang kurang enak mungkin, dan mungkin bisa memancing emosi kita pribadi. Tetapi harus dilihat lagi, bahwa itu sebagai peluang untuk kita meningkatkan diri kita dalam pendidikan. Karena pertama kita harus sadar terlebih dahulu bahwa kita manusia biasa yang penuh salah dan dosa. Bayangin deh, kalau hidup kita perfect tanpa kekurangan, pasti akan monoton dan membosankan, tanpa memiliki ruang untuk berkembang, dan kita pasti akan stuck di situ-situ aja, dan kita nggak akan gerak kemana-mana. Emangnya kita mau? Lalu dalam menanggapi keluhan, kita juga berlatih yang namanya kesabaran. Nah, cukup dengarkan keluhan dengan kesabaran dan empati. Lalu kita menjelaskan situasi dengan jujur. Itu sudah merupakan kunci utama untuk kita menyelesaikan masalah. Jangan juga kita terburu-buru untuk mencari solusi, tetapi terlebih dahulu kita harus mencari akar dari permasalahan tersebut. Jika memang ada kesalahan, akui saja dan minta maaf. Jika tidak, jelaskan dengan detail dan berikan solusi yang terbaik untuk kita semua. Lalu, berikan dokumentasi yang baik tentang perkembangan anak tersebut sebagai bukti, dan komunikasi yang terbuka dengan orang tua sangat membantu untuk kita menangani keluhan. Yang terakhir, jangan ragu untuk meminta bantuan dari rekan guru atau kepala sekolah jika menghadapi keluhan yang kompleks. Jadi, dari sini ngerti kan bahwa guru PAUD itu nggak cuma soal main-main dan lucu-lucuan aja. Guru PAUD itu profesi yang penuh tantangan, mulia, dan juga sangat rewarding. Profesi ini emang agak menantang sih. Bayangin aja ngurusin puluhan anak dengan karakter yang beda-beda. Ada yang super aktif, ada yang kalem, ada yang drama queen. Pokoknya warna-warni banget deh. Tapi, ketika lihat mereka senang belajar, ketika mereka berhasil mencapai sesuatu, atau bahkan cuma senyum manis mereka aja udah bikin kita puas. Rasanya semua effort itu worth it banget. Gak ada yang lebih ngebanggain daripada ngelihat anak-anak tumbuh dan berkembang jadi pribadi yang lebih baik dan sukses. Intinya, jadi guru PAUD itu petualangan yang luar biasa. Kita nggak cuma ngajarin, tapi juga belajar banyak hal dari mereka. Kita ikut membangun generasi yang baik, generasi yang kreatif, inovatif, dan berkarakter. So, bagi kalian yang lagi cari profesi yang bermakna dan menantang, jadi guru PAUD bisa jadi panggilan jiwa untuk mengabdi pada bangsa dan negara.